Tadi, tanpa berpikir, aku langsung memberikan kuenya ke Sihan. Dia juga selalu mengalah padaku saat makan dessert di restoran. Tapi aku khusus membuat kuenya tidak terlalu manis. Harusnya dia suka kan? Akhir-akhir ini aku sangat lelah. Kangen masakan ibu. Kalau sekarang bisa makan makanan ibu. Hah? Ada apa ini? Apa ibu sungguh sudah pulang? Apa Tuhan mengabulkan permintaanku? Sungguh bahagia. Enak sekali. Xiang, Itu sungguh ibu. Ibu sudah datang. Kenapa lampu masih mati? Ging, ini pertama kali Xiang bertemu denganku. Kamu ingin memberinya kejutan? Gimana kalau malah mengagetkannya? Ini kamu ini, apa takut putriku akan memakanmu? Jelas-jelas begitu pasti dalam negosiasi bisnis di Eropa. Tenang saja, aku sudah pernah memberitahu Xiang tentangmu. Apa ini Paman Baishu yang ibu maksud? Aku tidak melihatnya di rumah kakek sebelumnya. Dia ganteng sekali. Xiang sudah balik ya? Putriku, semua makanan di meja itu aku hanya menginstruksinya sedikit saja. Coba, apakah makanannya enak? Paman Baishu merasa kasihan pada kamu yang pulang malam setiap hari. Ini semua dia buatkan khusus untukmu. Aku tidak bisa menghalanginya. Lihat, celemek kamu, bahkan belum dilepas. Sayap ayam kesukaan Xiang masih di dapur. Aku harus pergi mengambilnya. Mereka berdua cocok sekali. Ibu kelihatan sangat bahagia. Terima kasih makan malamnya Paman Baishu. Ibu, sungguh tidak percaya kamu memberiku kejutan yang begitu besar. Kalau begitu, kita majukan saja perayaan hari ulang tahunmu ke hari ini. Sekaligus merayakan bersatunya kita bertiga sebagai satu keluarga. Makanannya sangat lezat. Xiang, cepat makan paha ayam yang khusus menyehatkan tubuhmu. Kamu juga makan yang banyak. Orang tua yang kuhormati, hal yang paling kuinginkan di kehidupan lampauku, akhirnya terrealisasi. Ini juga hubungan yang selalu Sihan inginkan, tapi tidak pernah ia dapatkan. Untung dia masih ada aku. Xiang, mengapa kamu menghela nafas? Apa paha ayamnya kurang? Aku buatkan lagi ya. Bukan begitu, Paman Bai, masakanmu lebih enak dari masakan ibu. Aku cuma berpikir sungguh beruntung ibu bisa bertemu denganmu. Xiang, aku tidak tahu apakah harus mengatakan ini padamu. Paman Bai, kamu bilang apa? Yun Yiming beli satu villa kompleks rumah kakek. Dia juga sudah resmi menikah dengan Jiang Xiaoye. Masuk. Putri kesayanganku belum tidur. Aku akan tidur sebentar lagi. Ada apa, Bu? Mana mungkin aku tidak memahami putriku. Apakah kamu masih memikirkan perihal ayahmu? Ibu, meskipun Paman Bai bilang sepenuhnya menghargai pendapatmu, apa kamu mau terus tinggal di tempat kakek? Awalnya aku rasa hal ini bukan masalah, tapi Baishu bilang kamu cepat atau lambat pasti akan tahu. Xiang, ibu tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku sudah bukan Yeging yang dulu lagi. Tidak bisa dipungkiri, aku masih sangat membenci Yun Yiming hingga sekarang. Dia menghancurkan setengah hidupku, membuatku gemetaran ketika memikirkannya. Ibu, Tapi, kabur dari masa lalu hanya akan membuatnya lebih menyakitkan. Aku harus belajar meninggalkan semua kesakitan di masa lalu. Dia membuatku memilikimu. Karenanya juga aku akhirnya bisa mengenal dan bersama Baishu. Ibu, aku sudah lama menerima hal ini. Demi kalian berdua, aku tidak takut siapapun. Ternyata Paman Bai bisa merubah ibu segitunya. Kekuatan cinta memang menakutkan. Aku rasa semua ini demi Paman Bai. Aku tidak apa-apa. Kamu baik-baik menemani kakek dan Paman Bai saja. Dasar anak ini, kalau begitu ibu tidak mengganggumu lagi. Tidur lebih awal ya. Ibu sangat polos. Ia tidak pernah memikirkan harta sejak dulu. Tapi jika hanya bermodalkan uang, tidak dapat langsung tinggal di kompleks perumahan kakek. Apalagi ini Yun Yiming yang sudah didepak dari keluarga. Takutnya ini ada hubungannya dengan Linze. Lagi pula ini ada hubungannya langsung juga dengan grup Qianlu.
Paman Bai adalah orang luar. Ibu juga baru saja menemukan kebahagiaannya. Aku tidak boleh membuat mereka khawatir. Linze, Fu Juanzi, aku harus segera menyelesaikan masalah ini. Sebaiknya aku kabari dulu Xian berita ini. Ya Tuhan, apa ini benar-benar ibu dari kakak ipar? Pantas saja bisa melahirkan kakak ipar yang cantik bagai bidadari ini. Sihan, kamu benar-benar sangat beruntung. Liao Haoshan, kenapa kamu selalu berisik seperti ini? Apa kamu sudah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Tuan kepadamu? Cuhe, kamu keterlaluan. Aku sudah turun beberapa kilo karena kalian. Memangnya tidak boleh jika aku bersantai dan melihat foto sejenak? Kalau kedua orang tuaku masih hidup, mereka pasti juga tersenyum hangat begini. Kulihat kamu setiap hari bersantai. Dalam 3 hari datang ke Tuan untuk mengajukan pengembalian uang 1 juta. Tuan Muda Liao, apa yang membuatmu menghabiskan begitu banyak uang? Cuhe, kamu ini terlalu setia seperti anjing. Ini kan bukan uangmu. Apa kamu bilang? Sihan, selamatkan aku. Apa kamu tega membiarkanku dipukuli sampai mati? Jika menghabiskan begitu banyak uang dan tidak bisa dilacak penggunaannya, pukuli sampai mati terdengar seperti ide yang bagus. Hei, memangnya tidak apa kamu langsung berkata begitu tanpa memikirkannya dengan matang. Menggodamu sama sekali tidak seru. Tapi sejujurnya proyek ini benar-benar ingin membuatku marah. Program apa yang belum pernah ditemui oleh pangeran kecil di komputerku ini? Tapi tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku cuma bisa mendapatkan sebagian kecil dari otoritas sistem Qiannuo. Ibu kota di yang mendapatkan perlakuan seperti ini hanya bank dan instansi pemerintahan tingkat tinggi. Bagaimana mungkin perusahaan finansial kecil seperti ini memiliki sistem anti-pretas yang hebat begini? Apa maksudmu adalah perusahaan ini tidak seperti yang terlihat di permukaan? Bingo! Anak ini kalau sedang tidak menggila terlihat seperti orang normal. Sistem grup ini berlapis-lapis dan sulit untuk ditembus. Orang-orang yang terlibat di dalamnya pasti orang-orang yang sulit untuk kita tebak. Tapi Sihan, aku punya petunjuk untuk hal yang kamu minta untuk kuselidiki. Aku menemukan formulir karyawan Fu Juanzi di tahun-tahun awal. Saat itu dia bergabung di grup Qianruo. Tidak lama kemudian dia menikahi putri bungsu keluarga Xie. Formulir karyawan miliknya itu hanya berjarak 3 bulan dengan kecelakaan yang dialami oleh orang tuamu. Meskipun tidak ada bukti nyata, tapi Fu Juanzi dan Qianruo pasti memiliki hubungan yang erat. Fu Juanzi sangat misterius dan licik. Jika tidak memiliki bukti yang kuat, maka hanya akan membuatnya semakin sulit untuk ditangkap. Liao Haoshan, kamu harus lebih berhati-hati lagi dalam penyelidikan selanjutnya. Jangan khawatir, apa kamu tidak tahu siapa aku? Ditambah lagi aku punya informasi, kalau beberapa hari lagi grup ini akan mengadakan jamuan makan malam untuk pebisnis kelas atas di kota X. Saat itu, seluruh pebisnis terkemuka akan berkumpul di sana. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Di acara jamuan makan malam ini kita pasti bisa mendapatkan banyak informasi tidak terduga. Siapa tahu kita akan mendapatkan lebih banyak petunjuk lagi. Aku dengan susah payah berhasil mendapatkan tiket eksklusif untuk 2 orang. Siapa yang ingin pergi? Tuan, biar aku sendiri saja yang ke sana. Sayang sekali. Sihan masih membutuhkanku. Apa boleh buat? Orang berbakat memang tetap akan bersinar dimanapun. Cuhe, aku kali ini tidak bisa pergi menemanimu. Apa kalian lupa Peng Ziyu? Juga sedang menyelidiki Qiannuo. Aku sudah bilang pada Xiang. Cuhe, nanti kamu pergi bersama dengan Peng Ziyu. Baik. Hei, kelihatannya urusanku sudah beres. Kalau begitu aku pulang dulu untuk tidur. Selamat malam semuanya. Tuan, sebenarnya bagaimana kamu dan anak itu bisa menjadi teman? Benar-benar menyulitkanmu. Ada satu hal lagi, beberapa hari ini keluarga Qin selalu berusaha menghubungi kamu untuk masalah pertunangan. Aku sudah mengikuti perintahmu untuk mengabaikannya. Baik, kerja bagus. Tidak memberikan komentar apapun menyangkut masalah pertunangan dengan Qin Zero sudah merupakan batas kesabaran terakhirku. Tapi mereka berani sekali memperlakukan Xiang seperti itu dan ingin lanjut berpura-pura bodoh. Aku benar-benar tidak bisa memaafkannya. Tidak peduli keluarga Qin atau Qiannuo, kita harus membuat mereka panik terlebih dahulu, baru kita bisa mengungkap lebih banyak lagi kebusukan mereka. Aku harus melindungi orang tercintaku. Presdir Yun, bukankah masalah perusahaan sudah beres kemarin? Kenapa hari ini ada begitu banyak investor yang sengaja menjual saham perusahaan?
dalam jumlah yang besar. Ziyu, Kak Xiaowen, kamu juga kemari?